Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wasallam. Ini memasuki bagian kedua ya. Jadi di sini ringkasannya ya. Resuman halaman 12. Ayat hadis sekali iki iku pula suatu teori ringkesane perputaran sejarah al-awwali kang pertama. Sayyiduna utawi bendoro kita Muhammad bin Abdullah iya Kanjeng Nabi Muhammad kang dadi putrane Sayyid Abdullah wa Aminah lan Sayyidah Aminah al-Qurasyiyati kang bangsa Quraisy. Mansur. Nah, Aminah kau apa? Isim Wairun Sore Fathah. Huwa iya Kanjeng Nabi iku akhirul anbiya'i akhire biro-biro nabi wa Rasulullah lan utusane Allah ila jami'in nasi maring sakabehane manungsa liya'budu supaya nyembah supanas Allah ing Allah wahdahu ala suci Allah wala yusyriku lan ora nyekutukake supanas bihi kelawan Allah syai'an ing suci. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini berasal dari kedua orang tuanya, yakni Sayyid Abdullah dan Sayyidah Aminah. Sebenarnya Nabi Muhammad ini sudah ada sejak makhluk yang lain belum ada ya. Jadi karena termasuk deretan awal penciptaan itu nurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nurnya Nabi Muhammad ini ada yang mengatakan rohnya. Makanya Nabi ini telah menjadi Nabi sebelum semua Nabi ada ya. Jadi Nabi Muhammad ini pertama diciptakan, terakhir diutus. Jadi diangkat menjadi Rasul itu sebagai Nabi penutup, sebagai Nabi terakhir. Ini untuk penghormatan beliau ya. Terakhir gome ya. Nah, Nabi Muhammad ini diutus untuk seluruh manusia, bahkan ada yang mengatakan seluruh alam semesta ya. Jadi Nabi Muhammad ini adalah cikal bakal semua makhluk ya. Di semua makhluk itu nanti berasal dari apa? Dari ya kalau menurut kisahnya itu dari apa? Dari nanti ada penciptaan nurnya Nabi Muhammad ini ya, nanti diambilkan dari situ ya. Sehingga tercipta alam ini ya, berisinya ya. Jadi ada dunia akhirat, ada surga neraka, ada jenis manusia, hewan, jenis malaikat, bidadari dan lainnya. Makanya seandainya tidak ada Nabi Muhammad, ya tidak akan ada apa-apa ya. Jadi yang ada hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah berkehendak ingin menciptakan Nabi Muhammad, makanya terus alam semesta ini diciptakan.
Waktu mulidalan teman-teman dilahirake sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam di Makkah ing dalam kota Makkah yaumal isnaini ing dalam dina Senin asani asyara kang kaping 12 Rabiul Awwal saking bulan Rabiul Awal wa kana lan ana sapa wali dulu wong tuane bapake ramane Kanjeng Nabi iku qatu fiya teman-teman kapundhut sapa walid qabla wiladatihi dalam sadurunge kelahirane Kanjeng Nabi foto finalan disarekake maksudnya dibendem sapa walid bil Madinati dalam kota Madinah. Nabi Muhammad ini lahirnya hari Senin ya. Nabi ini senantiasa memperingati hari kelahirannya ya. Dengan berpuasa ya. Nabi suka berpuasa ya. Di hari Senin itu Nabi melaksanakan puasa. Makanya kalau ada peringatan Maulid Nabi ya, mengapa dipermasalahkan ya? Jadi Nabi sendiri memperingati ya. Abu Lahab saja ya, Abu Lahab yang nantinya itu tidak mau beriman saja karena beliau sangat gembira dengan kelahiran keponakannya ya Nabi Muhammad ini. Dia ini nanti setiap Senin mendapat keringanan siksa ya. Di neraka itu khusus hari Senin dari jari jemarinya bisa keluar air ya, keluar minuman yang sangat segar ya. Karena dulunya itu saking senangnya dengan kelahiran Nabi Muhammad, terus budaknya dimerdekakan ya. Setelah merdeka disuruh menyusui Nabi Muhammad ini ya. Orang yang kafir saja masih bisa mendapat anugerah dari Nabi Muhammad ya. Apalagi orang Muslim ya, yang bergembira bersukacita dengan kelahiran makhluk termulia ya, Nabi Muhammad SAW. Ya, Nabi Muhammad ini yatim sejak masih dalam kandungan ya. Maksudnya ayahnya sudah meninggal dulu, dan ketika masih kecil ibunya juga meninggal dunia. Yatim piatu. Farbat nuli rumat hu ing Nabi sapa ummuhu ibune Nabi wardaat lan nyusoni hu ing Nabi sapa ba'da ummi dalam sause ibune Nabi sapa Suwaibah al-Aslamiyah tukang basa Aslamiyah summa Halimah nuli Halimah as-Sa'diyah tukang basa Sa'diyah. Beliau kan begitu lahir yang menyusui tentunya ibunya sendiri ya, Aminah. Siti Aminah ini pernah menyusui. Kemudian Suwaibah al-Aslamiyah. Nah, Suwaibah ini yang asalnya budaknya Abu Lahab tadi ya. Yang sudah merdeka. Menyusui dalam keadaan sudah merdeka. Nah, ini terakhir disusui Halimah As-Sa'diyah. Halimah As-Sa'diyah ini yang asalnya fakir menjadi makmur kehidupannya ya. Jadi kambingnya yang asalnya kurus-kurus menjadi gemuk-gemuk ya. Dan Halimah ini waktu menyusui anaknya sendiri ini yang sebelah kanan ini ya ragil mancur ya. Jadi air susu sebelah kanan ini tidak pernah bisa keluar ya. Ya yang bisa itu hanya kiri ini untuk anak-anaknya. Ya, ternyata payudara yang kanan ini memang
khusus nanti untuk produksi ASI untuk Nabi Muhammad SAW. Di keberkahannya, berkahan. Wafis satilan ing dalam tahun kaping 6 min umri saking umure Kanjeng Nabi. Tufiat sedo sapa ummu ibune Nabi bil aqwai dalam tanah Abwa. Fahadarat nuli rumat oleh Nabi sapa ummu Ainana, ummu Ainan. Wa kafalalan nanggung oleh Nabi sapa jadulu pamane jadulu mbah simbahe Kanjeng Nabi. Wafita minatilan ing dalam tahun kaping 8 min umri saking umure Nabi. Tufiya sedo sapa jadulu mbah Nabi. Wa kafalalan nanggung ing Nabi sapa ammu pamane Nabi Abu Thalib Abu Thalib. Jadi banyak sekali yang merawat Kanjeng Nabi ya. Dan memang sebelum lahir itu makhluk-makhluk sudah gempar ya, sudah geger. Karena malaikat Jibril mengumumkan akan lahir Nabi akhir zaman ya, makhluk termulia. Sampai kalau dalam tiga itu ya sampai pada mau merawat buru-buru ya. Sampai makhluk-makhluk pada ingin merawat ya. Ya, karena Nabi Muhammad ini jenis manusia ya tentunya dia manusia yang merawat ya. Sampai nanti pamannya ini yang membesarkan sampai beliau nikah sampai nanti beliau berdakwah. Pamannya yang kalau nama perawat ini. Wafit tasi'ati lan ing dalem kaping 9 min umri sang umure Kanjeng Nabi safaro tindakan sapa Nabi ma'ami sertane pamane Nabi Abi Thalib bin Abi Thalib ila Syam lan Syam wa ra'alani nali ibu Nabi sebuah bahira ada bahira arra itu nang dadi itu fa'arfani ngerti sapa bahira ibu Nabi wa fil khamisati lan ing tahun 5 wala isri nalan 20 jadi selawe ya orang 25 orang ya selawe itu Jawa itu ada istilah-istilah Jawa ini di 20 selikur rongkur selawe berubah orang 5 orang ya. Min umrihi sangking umure Nabi safara tindaan sapa Nabi fi tijaratin ing dalam dagang lis sayyidati maring bendoro Khadijah ya Siti Khadijah. Di Nabi Muhammad ini pergi berdagang yang pertama dengan pamannya sendiri Abu Thalib. Ini nanti yang tidak jadi melanjutkan perjalanannya ketemu pendeta ini tahu persis ya ciri-ciri Nabi akhir zaman, makanya dia ingin sekali bertemu, ingin melamatkannya karena ini pasti akan diburu orang Yahudi ya. Terus berdagang yang kedua dengan apa? Dengan nanti memperdagangkan dagangan calon istrinya. Waktu itu belum menjadi istrinya ya. Siti Khadijah. Siti Khadijah ini nanti menjadi istri pertama dan satu-satunya ya. Kesan pertama itu apa? Begitu menggoda. Selanjutnya adalah terserah ya. Maksudnya kesan pertama itu selalu lengkap ya.
Di antara istri-istri Nabi ini yang paling melekat dalam hati ini istri pertama ya. Kesan pertama itu memang apa? Memang selalu teringat. Makanya apa-apa kalau yang diingat itu biasanya yang pertama kali ya, pertama kali. Kita cukup ya. Kita lanjutkan. Safinah Najah. Faslun. Ayat sebagai ibu fasal alladzi utawi perkara yalzam kang wajib fihi dalam alladzi apa niatul imamati niat dadi imam iku arbaatun ana papat al jumu'atu hiya salat Jumat wal mu'adatu lan salat kang dibaleni wal mangduratu lan salat kang dinadari jama'atan hale berjamaah wal mutaqaddimatu lan salat kang didhisikake fil matori ing dalam udan, jadi jamak takdim. Ini perlu diterangkan semua atau seperlunya aja? Ya, saya anggap sudah paham semua ya. Ya, yang sekira perlu diterangkan ya bisa diterangkan ya. Ini niat menjadi imam ya. Niat menjadi imam ini ada yang wajib ya. Karena imam itu tanpa niat pun sudah jadi ya. Nah, kalau makmum wajib niat makmum ya. Wajib niat apa? Mengikuti imamnya ya. Lah, kalau imam yang wajib niat sebagai imam ada 4 sholat ya. Yang pertama apa? Sholat Jumat. Karena sholat Jumat itu kan harus berjamaah ya. Jadi imam pun yang harus berniat sebagai imam. Terus yang kedua sholat yang diulangi ya. Jadi kalau ada imam kok ingin mengulang sholatnya ya ini wajib niat ya. Ini sholat yang diulangi secara bersama-sama. Mungkin enggak ya, mungkin. Terus sholat yang dinadari ya. Misalnya sholat sunnah kok dinadari, berarti nanti niat sholat sunnah itu apa? Menjadi wajib. Ini niatnya itu loh ya, niat menjadi imam itu yang wajib ya. Kalau dia sebagai imam ya, misalnya nadar mengimami sholat tarawih misalnya, ya, dia wajib niat menjadi imam karena sesuatu yang dinadari punya wajib ya. Terus jamak takdim karena hujan. Jadi sholat kalau sedang hujan deras ya, itu sholatnya bisa dijamak takdim. Dan kalau dia sebagai imam wajib niat imam. Faslun ayat dan bersebai faslun fasal. Syurutul qudrati utawi bersyaratnya dadi makmum atau manut. Iku ahda asyara sebelas Allah ya'lama yaitu orang ngerti semua wong putulan sholat imami ing batale sholate imami makmum bihadatin sebab hadas Allah ini utawa liyane hadas. Jadi makmum ini harus tidak tahu batalnya imam ya. Kalau makmum tahu bahwa imam itu batal kok tetap diikuti ya tidak sah jamaahnya ya. Nah kalau imam nggak tahu kalau dia batal, kalau nggak tahu malah nggak apa-apa. Imam nggak tahu kalau dia batal, nggak apa-apa. Misalnya di belakangnya sobek
Kalau imamnya nggak tahu malah nggak apa-apa. Tapi kalau makmumnya tahu, makmum tahu, yang penting tidak usah berjamaah dengan yang nggak tahu tadi ya. Wala yang pagi dalam yang orang nekotake ngeyakinake semua ujub qadha ya ing wajibe ngodoni salat kali nasi imam. Wala yang kunalan yang orang ono sapa imam makmum dadi makmum wala ummiyan orang ummi. Kalau mau berjamaah ya jangan dengan makmum ya, maksudnya jangan niat makmum kepada si makmum dulu ya. Ya. Jadi kalau berjamaah ya dengan imam ya. Lah cuma kan cukup mengetahui gerakan dari sebagian makmum ya, walaupun satu orang ya. Ya. Kalau masih dalam satu bangunan atau masjid itu mendengar sudah mewakili ya, mendengar. Ya. Batasannya kalau sampai jauh itu ya 300 kilo itu ya, 300 kilo itu kalau jauh sekali ya jaraknya. Itu kalau masih bisa melihat ya masih sah ya jamaah. Bisa dipahami ya. Terus tidak boleh makmum pada orang yang ummi. Ummi itu bacaan Fatihahnya tidak bisa benar ya. Di sini maksudnya bacaan Fatihahnya ada yang keliru, ada yang apa? Dia tidak bisa berfatihah. Dan tentunya semampunya imam ya, tentunya apa? Sebatas kemampuan imam ya. Pernah lihat ya tayangan Presiden Jokowi ngimami Presiden Palestina karena ya nggak masalah, tidak masalah. Yang penting semampu imam itu ya. Dulu malah ada cerita ya Mbah Khalil Bangkalan itu waktu imami, terus ada makmum yang merasa wah ini bacaan imamnya kok begini ya, wah bacaan imamnya kok menurut dia kok tidak pas ya, dan sebagainya. Terus karamahnya Mbah Khalil keluar ya, ada macannya, terus dia lari ininya Mbah Khalil itu ya tahu isiannya apa, makmum yang bergumam tadi ya, ngerasani elek. Wa Allah ya taqaddama lan yentah ora disi sapa makmum alaihi nasi imam fil mauqifi dalam panggonan ngadeg. Wa iya amalan yentah perlu sapa makmum intiqala bi imami ngolah nalai imami makmum. Wa iya istami'a lan yentah jadi kumpul sapa imam lan makmum di masjidin ing dalam masjid. Au fi salasi mi'ati dhira'in atau ing dalam 300 dhira' takriban ing dalam kira-kira. Jadi untuk imam dan makmum itu yang penting saat berdiri itu makmum tidak lebih maju daripada imam. Yang penting itu ya, yang penting ya. Kalau sejajar gimana? Makmum dengan imam berdirinya sejajar. Ini makruh ya. Kalau menurut mazhab Syafi'i makruh ya. Cara wong cingkrang-cingkrang ya. Wah, imam karo makmum urus ya. Sejajar. Nah, itu mungkin ikut pendapat yang lain. Kalau cingkrang mengkangkang wong ya. Jarinya mau
molok ini. Jadi itu orang ketusukan setan. Ya memang hadisnya seperti itu kan. Memang ada jarak, tapi ya tidak harus mengkangkang kuburan. Ya memang kalau terlalu lebar itu makruh ya. Kalau terlalu sempit kayak wong siap ya makruh. Ya. Ini sedengan lah ya sedengan. Ya, jarak memang lebih baik agak dekat. Yang penting tidak berdesakan. Ya. Kalau berdesakan nanti mempengaruhi kekhusyuan ya. Iya betul. Bukan sampai rek sobah malah loro kabeh awake gel kabeh. Dan bisa menyakiti hatinya orang kesikut atau kesenggol orang. Ya sewajarnya lah ya. Jadi kalau menurut mazhab Syafi'i makmum lebih mundur sedikit ya. Kalau makmumnya hanya satu ya sebelah kanan mundur sedikit saja. Kalau dua berarti kan kiri. Kalau tiga, dua makmum mundur semua. Tambah satu tengah. Dan seterusnya ya. Kanan kiri baru membuat barisan baru ya. Jadi jangan membuat barisan baru dulu sebelum berbangun. Terus kalau dalam satu bangunan masjid ya, seperti saya sampaikan tadi, kalau dalam satu bangunan masjid tidak masalah sampai jaraknya jauh, sampai mungkin klip-klip ya, warnanya klip-klip cilik orang kita tahu. Ya, penting suaranya saya jangkau tidak masalah ya. Apalagi sekarang pakai apa? Pengeras suara ya, toa ya, toa tidak masalahkan ya. Nah, kalau di luar bangunan masjid itu ada maksimalnya ya, 300 dirham. Kalau lebih dari 300 dirham berarti apa? Ya, tidak sah jamaahnya. Jadi bedanya bangunan dan di luar bangunannya. Wa yang yentoh niat sapa makmum al-qudwata ing manut awil jama'ata utawa jamaah. Wa yatawafaqalan yentoh cocok apa nang salate imam runtute salate imam lan makmum. Wa Allah yukhalifalan itu orang wayang sapa makmum ku imam fi sunnah dari dalam sunnah fahsyatul mukhalafati kang Allah sulayane wa ayyuta bi alan yen to manut sapa makmum ku imam. Ini diperhatikan ya, didengarkan ya. Tetap konsentrasi ya, walaupun mudah ya. Di makmum itu niatnya mengikuti imam atau niat jamaah saja ya. Tidak usah ditentukan imamnya siapa, tidak usah. Sebab kalau keliru nanti batal sholatnya ya. Misalnya tabarukan jamaah dengan siapa, ternyata imamnya boleh dewe. Kalau ditentukan nanti kalau keliru malah tidak salah. Terus antara imam dan makmum ini gerakan sholatnya sama ya, nanti boleh makmum. Sama itu misalnya sholat duhur dengan sholat duhur. Bahkan sholat sunnah boleh ya, imamnya sholat sunnah, makmumnya sholat wajib boleh ya, boleh. Asalkan apa gerakannya sama tadi ya. Nah, yang gerakannya beda itu contohnya misalnya sholat mayit dengan sholat biasa, nah itu tidak boleh. Terus kalau perbedaan sunnah yang tidak mencolok tidak apa-apa ya. Misalnya yang satu pakai kunut, yang satu enggak. Antara imam dan makmum tidak apa-apa, berbeda ya. Misalnya makmum kan mengikuti imam ya. Tapi kalau berbeda mazhab misalnya, dan nanti ada toleransi di situ. Biasanya kalau imamnya bijak ya memberi kesempatan
makmum untuk doa kunut ya, kalau madzhabnya Syafi'i ya. Ya. Itu dulu Imam Syafi'i kan berada di negerinya Imam Malik ya. Berada di negerinya orang-orang yang tidak memakai kunut. Imam Syafi'i itu sholat subuh ya tanpa kunut ya. Orang-orang heran. Loh, panjenengan gimana? Panjenengan kan mensunahkan kunut, tapi kok malah tidak kunut. Nah, ini dalam rangka apa? Menghormati ya. Nah, tidak masalah. Tidak masalah ya. Faslun ayat dari kisah ini ke fasl. Suwal qudwati utawi kira-kira gambare dadi makmum. Manut dari manut imam. Ikuti sekolah songo tasimu kang sah fil khamsatin ing dalem 5 apa qudwatu rajulin makmume wong lanang fi rajulin lawan wong lanang. Pokut watum ra'aten lan makmume wong wadon fi rajulin lawan wong lanang. Pokut watum fungsa lan makmume wandu janji fi rajulin lawan wong lanang. Pokut watum ra'aten lan makmume wong wadon fi fungsa lawan wandu. Pokut watum ra'aten lan makmume wong wadon fi ra'aten lawan wong wadon. Jadi kalau ada unsur laki-lakinya intinya tidak apa-apa menjadi imamnya. Misalnya laki-laki dengan laki-laki ini tidak apa-apa ya. Jadi ini ada 5 yang sah ya, berdasarkan jenis kelamin. Imam laki-laki, makmum laki-laki sah ya. Imam perempuan, makmum perempuan sah ya. Imam banji, makmum banji sah. Imam banji, makmum perempuan sah ya. Terus banji dengan banji gimana? Hah? Banji dengan banji gimana? Ya, kalau banji dengan banji ini tidak sah. Ya, tidak sah. Seperti kalau imamnya perempuan, makmumnya banji gimana? Tidak sah. Watatulun batal fi arba'in dalam papat opok qudwatu rajulin makmume wong lanang bimra'atin wong wadon. Qudwatu rajulin lan makmume wong lanang bimra'atin lawan banji. Qudwatu lan makmume banji bimra'atin lawan wong wadon. Qudwatu lan makmume banji bimra'atin lawan banji. Kalau banji itu kan jenis kelaminnya tidak jelas ya. Bisa jadi punya 2 jenis kelaminnya ya. Ya nanti kalau masih bisa dikategorikan laki-laki ya itunya laki-laki ya. Kalau perempuan itunya perempuan. Misalnya alat kelaminnya juga ya itu fungsi muskil berarti ya. Banji tapi sulit dibedakan ya. Nanti bisa diteliti ya yang berfungsi apa ya alatnya itu ya. Misalnya kencingnya lewat jalur laki-laki atau perempuan ya, itu menjadi tanda ya. Misalnya alat laki-lakinya bisa bergerak ya.